di mana Dhamma. Rekaman berikut adalah contoh dan keteladanan dari Bodhisatta, calon Buddha, berkaitan dengan semangat atau wirya yang dikutip dari cerita Mahajanaka Jataka oleh Tony Yoyo. Diceritakan bahwa sewaktu masih dalam kandungan, ibunya terpaksa mengungsi karena ayahnya yang menjadi Raja Aritha Janaka tewas dalam peperangan. Ibunya mengungsi ke sebuah kota yang berada jauh dari kota raja. Bodhisatta kemudian lahir dan diberi nama Mahajanaka sesuai dengan nama kakeknya. Meskipun ibunya menyembunyikan jati dirinya, akhirnya Mahajanaka mengetahui bahwa ia sebetulnya adalah seorang pangeran. Sebelum Mahajanaka berusia 16 tahun, ia telah mempelajari 3 Weda dan semua ilmu pengetahuan. Pada saat ia berumur 16 tahun, ia telah menjadi sangat rupawan. Mahajanaka sangat sayang dan berbakti kepada ibunya. Suatu ketika Mahajanaka berpikir, "Aku akan merebut kerajaan yang menjadi milik ayahku." Lalu ia bertanya kepada ibunya, "Apakah ibu punya uang yang tersedia? Jika tidak, saya akan berdagang dan menghasilkan uang dan merebut kerajaan ayah saya." Ibunya menjawab, "Putraku, ibu tidak datang kemari dengan tangan kosong. Ibu memiliki simpanan tiara, batu berharga, dan permata yang cukup untuk mendapat sebuah kerajaan. Ambillah itu semua dan rebutlah takhta. Jangan engkau berdagang." Mahajanaka kemudian menjawab, "Ibu, berikanlah kekayaan ini kepada saya. Namun saya hanya akan mengambil separuhnya. Saya akan pergi ke suwana bumi dan menghasilkan kekayaan besar di sana. Barulah kemudian saya akan merebut kerajaan." Demikian sayang dan bakti kepada ibunya, sehingga Mahajanaka hanya mengambil separuh dari harta yang diberikan ibunya. Setelah melakukan persiapan yang dibutuhkan, Mahajanaka kemudian pergi menuju suwana bumi menggunakan kapal laut. Sayangnya, dalam pelayaran, kapal yang ditumpangi oleh Mahajanaka ternyata tidak bisa bertahan dan mulai tenggelam di tengah samudra. Semua yang berada di kapal, kecuali Mahajanaka, menangis, meratap, dan berdoa memohon pertolongan kepada berbagai macam dewa. Mengetahui kapal itu akan tenggelam, Mahajanaka mengambil gula dan mentega. Setelah makan sampai perutnya kenyang, ia membalurkan minyak ke seluruh tubuhnya. Mahajanaka dengan ketenangannya mengerti bahwa perutnya harus terisi penuh supaya memiliki cadangan tenaga. Demikian pula, ia mengerti bahwa dengan membaluri seluruh tubuh dan pakaiannya dengan minyak atau lemak hewan, maka selain ia akan terhindar dari para makhluk air pemangsa yang tidak suka dengan bau minyak di tubuh dan pakaiannya, juga membaluri seluruh tubuh dan pakaiannya dengan minyak atau lemak hewan dapat membantu tubuhnya menahan dinginnya air samudra. Mahajanaka lalu naik ke tiang layar. Perlahan namun pasti, kapal mulai miring tenggelam. Seisi kapal bertahap terjatuh ke dalam samudra yang dingin dan menjadi makanan ikan, kura-kura, dan makhluk samudra lainnya. Air samudra di sekitar kapal segera berubah warna menjadi merah darah. Mahajanaka yang berada di ujung tiang layar menjadi orang terakhir yang jatuh ke samudra. Sebelum terjatuh ke air, Mahajanaka meloncat laksana terbang sehingga bisa menjauhi dan terhindar dari ancaman dimangsa hewan-hewan laut yang sedang berkumpul tersebut.
Berhari-hari lamanya, Mahajanaka berenang sekuat tenaga untuk mencapai daratan guna menyelamatkan dirinya. Pada saat itu, putri para dewa bernama Manimekhala telah ditunjuk sebagai pelindung samudra oleh 4 raja dunia. Kata-kata inilah yang diberikan kepada Dewi Manimekhala. Makhluk-makhluk yang memiliki kebajikan seperti bakti kepada ibu atau orang tua mereka tidak pantas tenggelam ke dalam lautan. Perhatikanlah makhluk-makhluk seperti itu. Dewi Manimekhala berpikir, ini adalah hari ke-7 aku belum mengawasi lautan. Siapa yang tengah mengarungi samudra? Ketika ia melihat Mahajanaka berupaya keras di tengah samudra dengan menggunakan wujudnya yang indah, Dewi Manimekhala berdiri di udara tidak jauh dari Mahajanaka dan mengucapkan bait berikut untuk menguji kekuatan Mahajanaka. Siapakah Anda yang dengan gagah berjuang di tengah samudra ini, jauh dari lautan? Siapakah sahabat yang Anda percaya untuk bisa memberi Anda bantuan? Mahajanaka menjawab, ini adalah hari ke-7 saya berada di samudra. Saya belum melihat makhluk lain selain diri saya. Siapakah gerangan yang bicara kepada saya? Setelah melihat ke udara, Mahajanaka mengucapkan bait berikut. Wahai Dewi, mengetahui kewajiban saya di dunia untuk berjuang selagi saya mampu. Di sini, di tengah samudra, jauh dari daratan, saya melakukan yang terbaik seperti manusia sejati. Dewi Manimekhala lalu mengucapkan bait berikut. Di sini, di tengah daerah terpencil yang dalam dan tak terkira, tempat tiada tepian yang bisa terlihat mata, upaya mati-matian Anda hanya sia-sia. Di tengah samudera ini Anda pasti binasa. Mahajanaka kemudian menjawab, mengapa Anda bicara demikian? Jika saya mati selagi saya melakukan upaya terbaik, maka saya paling tidak terbebas dari kesalahan. Ia yang melakukan apa yang manusia bisa lakukan, terbebas dari celaan terhadap kaumnya. Penguasa surga membebaskannya pula, dan ia tidak merasakan penyesalan dalam batinnya. Kemudian, Dewi Manimekhala mengucapkan bait berikut. Apa gunanya perjuangan seperti ini ketika hanya hasil kosong yang bisa diraih, di mana tidak ada imbalan yang bisa diraih, dan hanya kematian untuk semua derita Anda? Kemudian, Bodhisatta mengucapkan bait-bait ini untuk menunjukkan kurangnya kebijaksanaan Dewi Manimekhala. Ia yang berpikir tidak ada yang diraih dan tidak akan berjuang selagi ia bisa berjuang, akan layaklah ia dipersalahkan atas apapun kerugiannya. Adalah karena hatinya yang lemah, yang menyia-nyiakan hari. Orang-orang di dunia ini merancang rencana mereka dan melakukan pekerjaan mereka sebaik mungkin. Rencana bisa berhasil atau gagal. Masa depan yang tidak pasti menunjukkan sisanya. Di sini, hari ini, tindakan kita sendiri yang menentukan. Orang lain tenggelam, saya selamat, dan Anda berdiri di sisi saya. Maka saya akan terus melakukan yang terbaik, berjuang mengarungi samudra hingga ke tepian. Selagi kekuatan saya masih bertahan, saya akan terus berjuang, tidak akan menyerah hingga saya tak mampu lagi berupaya. Mendengar ucapan Bodhisatta Mahajanaka yang teguh, Dewi Manimekhala mengucapkan bait pujian. Anda yang berjuang dengan berani di tengah lautan tak terkira yang ganas ini,
tidak surut dari tugas yang Anda tetapkan, berjuang ke tempat kewajiban memanggil Anda. Pergilah kemana hati Anda menghendaki Anda pergi. Jangan biarkan rintangan menghalangi Anda. Kemudian, Dewi Manimekala bertanya kemana Mahajanaka hendak pergi. Atas jawaban Mahajanaka, Dewi Manimekala melemparnya ke atas seperti karangan bunga dan memegangnya dengan kedua tangannya, menaruhnya di dada, dan membawanya seperti seakan ia adalah anaknya yang terkasih. Dengan melayang di udara hingga mencapai tempat yang dituju oleh Mahajanaka. Sungguh luar biasa teladan semangat yang sudah ditunjukkan oleh Bodhisatta Mahajanaka dalam kehidupannya. Menjadi contoh bagi setiap Buddhis untuk berjuang selagi mampu, melakukan yang terbaik, karena itulah ciri manusia sejati. Jika kita meninggal selagi melakukan upaya terbaik, maka kita paling tidak terbebas dari kesalahan yang akan ditimpakan kepada kita jika belum melakukan yang terbaik. Tidak akan ada penyesalan dalam diri seorang manusia yang sudah melakukan yang terbaik dalam kehidupannya di dunia ini. Seseorang yang berpikir tidak ada yang bisa diraih dan tidak berjuang selagi ia seharusnya bisa berjuang, sangatlah layak dipersalahkan atas hasil kurang maksimal yang diperoleh. Orang yang tidak atau kurang berjuang dalam kehidupan ini menunjukkan hati yang lemah, yang menyia-nyiakan waktu dalam kehidupannya. Kita seharusnya merencanakan dan lalu mengambil tindakan sebaik dan semaksimal mungkin. Meskipun rencana dan tindakan kita belum tentu berhasil, meskipun masa depan tidaklah bisa kita pastikan, selalu lakukanlah yang terbaik dan maksimal dalam kehidupan ini. Tony Yoyo. Di mana Dhamma? Di